Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadhil muhadarah al-'ilmiyah an lughatil arabiyyah. Ummahati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikunna jami'an di dalam kajian bahasa Arab ini. Insyaallah tabaraka wa taala, sebelum kita memulai, tidak lupa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat kesehatan. Yang dengan nikmat-nikmat Allah lah kita bisa beraktivitas dan menambah amal soleh. Dan dengan nikmat-nikmat Allah lah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mempelajari salah satu bagian dari ilmu agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-15 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua dengan menggunakan kajian dalam sistem jarak jauh. Yang tentunya tidak lupa saya awali dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal judam wal junun wa sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal judam wal junun wa sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyil asqam. Allahumma asrif al bala wal waba min baladina al Indonesia wa biladil muslimin. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifatnya yang mulia, Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin dari segala macam musibah yang akan membinasakan diri kita dan juga agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lekas menghilangkan wabah atau bala musibah yang sedang menimpa negeri kita dan negeri kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan juga keluarga kita agar kita senantiasa berada istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita di dalam beramal soleh, dan Allah mudahkan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal soleh yang kita lakukan menjadi amalan yang Allah terima dan akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil kiamah kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa timpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini, silakan ummahat buka semua. Kita akan lanjutkan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua
Silahkan dibuka semua bukunya atau bisa dilihat di layarnya. Di pelajaran yang ke-15 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Insyaallah ta'ala dalam pelajaran yang ke-15 ini kita akan belajar tentang penggunaan la an-nahiyah, yaitu la yang bermakna larangan. Alhamdulillah pada pekan sebelumnya kita telah membaca setidaknya beberapa percakapan dari pelajaran yang ke-15. Namun sebelumnya untuk melanjutkan pelajaran ini saya ingin memberikan muqaddimah terlebih dahulu, pendahuluan kepada ummahat tentang macam-macam makna la dalam bahasa Arab. Sebagai pendahuluan kepada umat semua, saya akan dahulukan dengan apa? Membahas kaidah makna la dalam bahasa Arab. Insyaallah saya akan bahas ini di papan tulis. Para ummahat bisa lihat masing-masing ke papan tulis ya. Baik ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya akan awali dengan membahas makna lam dalam bahasa Arab. Pembahasan kita akan belajar tentang huruf la. Kita bacanya la, bukan dibaca dengan lam. Nah, kalau lam, kalau dibaca dengan ini lam. Kalau lam ini maksudnya adalah huruf li. Kalau li itu dibacanya lam. Begini ya. Nah, pembahasan kita bukan lam yang bermakna li, bukan ditulis dengan li, tapi tentang la, dibacanya harfun la, begini ya. Nah, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, harfun la fil arabiyyah, huruf la dalam bahasa Arab, ja'at, datang, bisa ba'ati aujuh, datang dengan aujuh, dengan 7 makna. Makna yang pertama adalah lam, adalah la, bukan lam ya, la an-nafiyah. La an-nafiyah yang bermakna nafi. La an-nahiyah tufidun nafi. Tufidun nafi. Yang bermakna penafian, artinya tidak. Nah, lam nafiyah ini yang berarti tidak, dia harfun yadkhulu yang masuk ala fi'lil mudhari. Bila amalin. Tanpa ada amal. Mudah-mudahan terlihat ya tulisannya ya. Harfun yadkhulu ala fi'lil mudhari bila amal. Dia masuk kepada fi'il mudhari tanpa adanya amal. Artinya tidak ada amalan yang ada pada huruf lam. Artinya tidak merubah kondisi fi'il mudhari yang datang setelahnya. Misal, contoh. Misal, Zaidun la ya'kulu ta'ama fis sabah. Zaidun la ya'kulu. Perhatikan ummahat. La dalam kalimat ini namanya la nafiyah. La dalam kalimat ini bermakna la nafiyah. Lihat fi'il mudhari'nya, tidak ada perubahan apapun. Sama. Dia masih dalam keadaan marfu akhirnya, dhammah. La ya'kulu. Diartikan tidak. Zaid la ya'kulu ta'ama fis sabah. Zaid tidak makan makanan di pagi hari.
Atau misal dalam kalimat tanya, limaza la ta'kulu. Lihat di sini kalimatnya. Limaza la ta'kulu ta'ama. Ya Zaid. Ini kalimat tanya. Limaza la ta'kulu ta'ama fi Zaid. Lihat, la ta'kulu. Setelah lam, fi'il mudhari'nya masih tetap dalam keadaan dhammah, tidak ada perubahan. Ini menunjukkan lamnya la nafiyah. Diartikan limaza, kenapa? La ta'kulu ta'ama ya Zaid. Kenapa kamu tidak makan makanan wahai Zaid? Kenapa kamu tidak makan makanan wahai Zaid? Nah, Umar lihat di sini. La ini adalah la an-nafiyah yang bermakna penafian. Masuk kepada fi'il mudhari'. Wa kadzalika, demikian pula la nafiyah ini ahyanan, terkadang yadkhulu, masuk juga ala fi'lil madhi, masuk kepada fi'il madhi. Walakin, akan tetapi, bisyarti, dengan syarat at-tikrar atau at-takrar. Syaratnya adalah harus diulang. Bisyarti at-takrar, harus diulang. Misal, contoh. Misal, Zaidun, Zaid la akala. Lihat pakainya madhi, la akala. Baca gak? Wala syariba. Wala syariba fis sabah. Zaidun la akala wala syariba fis sabah. Umat bisa lihat di sini. Zaidun la akala. La akala pakainya madhi. Wala syariba. Syariba juga fi'il madhi. Menafikan kata akala dan syariba dalam bentuk fi'il madhi dengan menggunakan lam. Artinya lam di sini la menafikan fi'il madhi akala dan syariba. Padahal secara asal la itu untuk fi'il mudhari'. Tapi dibolehkan la menafikan madhi dengan syarat harus diulang. Begini ya. Zaidun la akala wala syariba fis sabah. Zaid pada pagi hari tidak makan dan tidak minum. Nah, ini adalah la yang pertama. Namanya la an-nafiyah. La yang menunjukkan makna nafi. Adapun lam yang kedua, saya akan hapus. Sebelumnya saya tanya Ummahat, yang mau hapus ini bisa di screenshot ya. Karena papan tulisnya tidak cukup. Hapus ya. Adapun lam yang kedua, namanya lam, bukan lam, saya ulang. Adapun la yang kedua, namanya adalah la an-nafiyah. La an-nahiyah. Saya akan hapus ini. Hapus ya. Baik, la yang kedua adalah la an-nahiyah. La an-nahiyah. Nah, la nahiyah ini adalah la harfun ya huruf ya dahulu yang masuk. Saya ulang. Harfun, langsung saja. Ya jazimu, yang menjazamkan. Ya jazimu al-fi'lal mudhari'. La nahiyah adalah huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, perhatikan di sini. Kalimat ini jazm.
Di la nahya, dia masuk ke dalam kalimat, masuk ke fi'il mudhari dan dia menjazmkan. Perhatikan kata jazm. Yang dimaksud dengan kata jazm, itu di antara tandanya adalah sukun. Di antara tandanya sukun. Nah, insya Allah nanti kita akan lihat tanda-tanda lain, tanda jazm dari fi'il mudhari. La nahya harfun jazmu fi'il mudhari. Huruf yang menjazmkan fi'il mudhari wa yufid dan dia memberikan makna salah satu ma'anin. Dia memberikan 3 makna. Salasah ma'anin. Al-makna al-awwal, makna yang pertama bermakna talabun nahi atau bermakna talab atau langsung saja kita bilang di makna an-nahi. Bermakna nahi. Nahi itu ya larangan. Dia bermakna larangan. La nahya ini kalau menjazmkan fi'il mudhari makna pertamanya adalah melarang. Nah, ini terjadi idza kana apabila min jihatil a'la dari orang yang memiliki kedudukan tinggi ila adna kepada orang yang di bawahnya. Ini bermakna larangan. Kalau seandainya dari yang lebih tinggi kepada yang bawah. Misal, contohnya, kita ambil dari Al-Quranul Karim. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha tinggi, yang menciptakan dan mengatur seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam semesta. Misal Allah berfirman, la tusyrik billahi syai'an. La tusyrik billah. Muhammad bisa lihat, misal dalam firman Allah, dalam surat Luqman, ya bunayya, perkataan Luqman pada anaknya, la tusyrik billah. Nah, Luqman berkata kepada anaknya, Luqman kan ayahnya, berarti lebih tinggi pada anaknya, la tusyrik billah. Nah, di sini lihat umahat, la tusyrik ini adalah bentuk fi'il mudhari dari kata asyraka yang bermakna berbuat syirik, menyekutukan. Lihat setelah lam, bagaimana huruf mudhari'nya? Majzum, sukun. Kalau seandainya fi'il mudhari'nya sukun setelah lam, pastikan oh berarti ini lamnya namanya, berarti ini la-nya namanya, kalau salah, la-nya namanya la an-nahiyah. Berarti la ini namanya la nahiyah. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya majzum atau sukun. La tusyrik billah. Artinya bukan kamu tidak, tapi kamu jangan atau janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bermakna an-nahi, bermakna larangan. Paham ini ya? Adapun yang kedua, asani bermakna ad-du'a. Bermakna ad-du'a. Nah, la nahya ini bisa terkadang bermakna doa. Apabila datang min jihatil, dibalik ya, min jihatil adna ilal a'la. Idza kana min jihatil adna ilal a'la. Min jihatil adna ilal a'la. Misal, contohnya, saya kesinikan. Misal, contoh. Kala kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan la nahiyah. Kita memohon pada Allah. Misal, dalam firman Allah, kita senantiasa dianjurkan untuk berdoa, Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna.
Nah, bisa lihat. Rabbana la tu'akhidna. Apa lanjutannya? Innasina au akhtana. Innasina au akhtana. Au akhtana. Au akhtana. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna. Janganlah engkau hukum kami. Lihat di sini. Tu'akhid. Ini fi'il mudhari. Cirinya ada huruf mudhari'anya. Tu. Nah, lihat fi'il mudhari'nya majzum, sukun. Karena ada lamnya. Menunjukkan la-nya la nahiyah. Tapi la ini bukan kita melarang. Tapi maksudnya kita berdoa pada Allah. Memohon. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna. Janganlah engkau menghukum kami. Nasina, kalau kami melakukan kesalahan karena kami lupa. Nasina, nasia. Au akhtana, atau tak kala kami melakukan satu dosa karena sebab kami tidak tahu. Akhtana. Nah ini, lihat Umahat. Ini bermakna ad-doa, bukan kita melarang. Atau misalnya permohonan dari seorang anak kepada ayah, dibalik dari bawah ke atas. Misalnya saya tulis di atasnya, misal nggak cukup di atas ini, misal seorang anak berkata kepada ayahnya, ya abi, wahai ayahku, la takhruj minal baiti, la takhruj minal bait, misalnya anaknya berkata pada anaknya, ya abi, la takhruj. Lihat takhruj sukun karena ada lam, karena ada la. Ya abi, la takhruj minal bait. Wahai ayahku, la takhruj minal bait. Janganlah kamu keluar dari rumah. Artinya permohonan, bukan melarang. La takhruj minal baiti dalam bentuk permohonan. Ya abi, la takhruj minal baiti. Misalnya anni, karena saya akhafu atau khaifun, takut an yusibaka virus corona misalnya. Karena saya takut engkau tertimpa virus corona misalnya. An yusibaka virus corona. Nah, misalnya contoh ya. Kalau misalnya dari bawah ke atas, itu maksudnya adalah doa. Adapun makna yang ketiga, tapi kalau diartikan sama, artinya janganlah. Artinya jangan. Adapun makna yang ketiga, adalah bermakna al-iltimas. Al-iltimas. Yaitu adalah bermakna permintaan dari orang yang selevel dengannya. Permintaan dari orang yang selevel dengannya. Artinya dia sama-sama pada derajat yang artinya derajatnya sama. Misalnya adalah, langsung saya berikan contoh, misal qauluna, perkataan kita, bizamilina, kepada teman kita. Misal kita bilang pada teman kita, nah teman kita kan satu sebaya. Ini dalam bahasa maksudnya yang ultimas. Misal qauluna lizamilina, kepada salah seorang teman kita, ya akhi, wahai saudaraku, la takhruj minal fasli. La takhruj. La takhruju. Jadi la takhruj. La takhruj. La takhruj. Lihat di sini asalnya takhruju. Tapi karena ada la, maka jadi sukun. La takhruj. Ya akhi, la takhruj minal fasli. Nah ini kalau dalam bahasa Arab maksudnya iltimas. Apa sih iltimas? Hanya permintaan saja dari orang yang saya. Tapi kalau diartikan sama. Artinya janganlah kamu keluar dari kelas. Ya akhi, la takhruj minal fasli. Wahai saudaraku, janganlah kamu keluar dari kelas. Nah, umat bisa lihat bahwasannya la nahiyah ini memiliki ciri yang sangat khusus. Apa itu? Dan dapat terlihat jelas bahwasanya la ini bermakna
larangan, atau bisa bermakna doa atau iltimas, yang artinya jangan. Itu apabila kita lihat setelah la ini fi'il mudhari'nya jadi sukun atau majzum. Nah, apabila umat lihat ada la setelahnya fi'il mudhari' dalam keadaan majzum, pastikan berarti namanya la an-nahiyah. Namanya la an-nahiyah. Nah, maknanya tergantung. Bisa bermakna larangan, memang betul-betul larangan. Bisa bermakna doa kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang yang lebih tinggi dari kita, atau bermakna iltimas, larangan yang sifatnya adalah ya sebaya dengan kita, artinya sesama dengan kita. Baik, ini makna yang ketiga dari makna la an-nahiyah. Itu la dalam bahasa Arab bermakna nahiyah, larangan. Dipahami Mas sampai sini? Dipahami sampai sini? Paham ya? Jadi pahami ya, insyaallah ya. Insyaallah. Ya, baik. Allah Ustaz. Baik, kemudian saya akan lanjut makna la yang ketiga. Makna la yang ketiga, tapi sebelumnya saya akan matikan dulu zoom-nya, kemudian silakan Ummahat masuk lagi. Saya hapus dulu, saya keluarkan dulu, karena sudah tinggal 1 menit lagi. Kemudian Ummahat masuk lagi ya. Baik, saya lanjutkan. Adapun lam selanjutnya, la selanjutnya, maaf nih saya suka salah ya menyebutkan bukan lam. Saya ulang lagi, ini bukan lam namanya, kita bilangnya la. La. Kalau lam itu, kalau dibaca dengan lam itu yang begini, yang li ini, li itu namanya lam, huruf lam. Kalau ini bacanya la. La. Ada perbedaan. Baik. Adapun la yang ketiga, hapus, dikenal dengan istilah la al-atifah. La al-atifah. La al-atifah. Ini yang tiga. La al-atifah. Apa itu la al-atifah? La atifah maksudnya adalah la yang fungsinya sama dengan huruf atof. La yang fungsinya makna dengan huruf atof. Langsung saja saya berikan misal, contoh biar lebih singkat. Karena ini nanti insya Allah kita akan dapatkan juga dalam beberapa pelajaran-pelajaran berikutnya. La al-atifah sebagai contohnya, misal akal tu
al-khubza. Kita pakai harinya ya. Akaltul yauma, aku makan hari ini, atau akaltu fis sabah, aku makan di pagi hari. Al-khubza, lihat di sini, al-khubza, al-khubza mansub fathah. Kenapa dia mansub? Karena sebagai maf'ul bi dari kata akaltu, akala saya makan, akala fi'il tu'nya saya makan roti, la arruzza, begitu. Lihat di sini, la arruzza. Kalau mau lihat ini bukan makan nasi. Saya makan di pagi hari roti, bukan nasi. Lihat kan yang ruzza. Nah, ruzza. Dan kata ruzza, fathah kenapa? Karena la ini seperti huruf ataf. Ini maksud dengan la atifah. Tanpa menyebutkan wala. Begitu. Kalau wala, bertolak belakang. Aku makan hari ini roti dan tidak, bukan begitu. Tapi langsung setelahnya, sebelumnya dia mengisbatkan, mengiyakan, kemudian datang tidak meniadakan. Nah, ini namanya la atifah dalam bahasa Arab. La-nya seperti huruf ataf menjadikan harokat setelahnya, setelah huruf la mengikuti sebelumnya. Akaltu fi sabahil khubza la arruzza. Aku pagi ini makan roti, bukan makan nasi. Misal akhor, contoh lain. Bahastu anil mu'jam. Aku mencari kamus. Anil mu'jam. La, langsung la. Aku mencari kamus. La alkitab, bukan kitab. Atau pakai mudhari ya, karena sedang mencari, saya ulang. Abahasu anil mu'jam. Aku sedang mencari. Saya sedang mencari kamus, bukan buku. Abahasu anil mu'jami, la, setelah la, lihat karena la ini seperti huruf ataf, maka nanti jadinya la alkitabi. Begitu. Kenapa dia kitabi majrur kasrah? Karena mengikuti sebelumnya yang juga majrur. Nah, ini dimaksud dengan la al-atifah dalam bahasa Arab. La yang menunjukkan makna ataf. Baik, adapun yang keempat, dikenal dengan la al-jawabiyah. Nah, ini sering banget kita dapatkan dalam kalimat kalau dalam percakapan. La al-jawabiyah. La yang bermakna suatu jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, la jawabiyah ini adalah huruf yang tidak memiliki i'rab dalam kalimat. La al-jawabiyah huruf yang tidak memiliki i'rab dalam kalimat. Misal ada pertanyaan, Aqra'ta al-Qur'an ba'da subhi ya akhi, misalnya. Ba'da subhi atau ba'da subhi. Ba'dal fajri boleh. Ba'dal fajri ya akhi, misalnya. Ya akhi. Aqra'tal Qur'ana ba'dal fajri ya akhi. Apakah engkau membaca Al-Quran setelah subuh wahai akhi? Apakah tadi pada subuh kamu baca Quran wahai akhi? Apa jawabannya? Misalnya tidak. Dijawab apa? La. Nah, ini namanya la harful jawab. Kalau kita bilang i'rabnya apa? La ini tidak memiliki i'rab. Dia namanya la al-jawabiyah. Tidak. Begitu. Namanya ini huruf ya. La ma qara'tul Qur'an. Begitu kan disebutkan lagi la koma. Nah, ini namanya la al-jawabiyah. La ma qara'tu al-Qur'an. Tidak, saya tidak baca Quran ba'da subhi misalnya. Tadi subuh. Baik, ini adalah lam ya la yang keempat yaitu la al-jawabiyah. Mudah-mudahan paham ya. Baik, saya lanjut ke yang kelima. La yang kelima. Hapus. Akan catat ya. Ini penting sekali karena buat faedah umat dalam memahami kalimat-kalimat yang umat baca baik di Al-Quran ataupun dalam kitab-kitab bahasa Arab.
Adapun la yang kelima, khamsah, dikenal sebagai la al-amilah, saja la al-hijaziyah. La al-hijaziyah. Al-hijaziyah. La al-hijaziyah adalah huruf la yang digunakan oleh ahlul Hijaz. Huruf la yang digunakan oleh ahlul Hijaz. Itu orang-orang Arab yang ada di kota Hijaz, yaitu yang ada di kota Mekah dan Madinah, Hijaz. Nah, orang-orang ahlul Hijaz biasa menggunakan la ini seperti tugasnya Laisa dan teman-temannya. Saya berikan contoh saja. Misal, tapi syaratnya, tapi dengan syarat yang membedakan dengan Laisa, dia sama seperti Laisa, dia mislu amal Laisa. Saya tulis ini biar ingat. Mislu amal Laisa, dia sama seperti tugasnya Laisa. Mislu amal Laisa, lakin bisyartin, tapi dengan syarat. Bedanya ada syaratnya. Bisyartin an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Dia sama seperti Laisa, tapi dengan syarat isimnya dan khobarnya harus nakirah. Atau isimnya nakirah, tapi khobarnya syibhul jumlah. Begitu ya. Misal, contohnya. La fil fasli talibun, la fil fasli talibun ghaiban al-yaum. Perhatikan sini. Ghaiban al-yauma. Tidak ada di kelas pelajar yang gaib, yang absen hari ini. Nah, ini namanya dikenal dengan la al-hijaziyah. La fil fasli talibun ghaiban al-yaum. Perhatikan Ummahat. Talibun di sini kita bilang sebagai mubtada. Nah, ini apa ya Ustaz fil fasli ini? Ini hanya keterangan tempat saja, muta'alliq. Namanya muta'alliq, keterangan tempat dalam bahasa Arab. Ghaiban maka mubtada. Nah, saya ulang, talibun sebagai isim la. Isim la namanya. Nanti ghaibannya sebagai khobar la. Ini muta'alliq, keterangan tempat. Nah, ini sama seperti apa? Laisa dan teman-temannya. Isim laisa, khobar laisa. Bagaimana Umar bilang? Al-lughatul arabiyyah laisat al-lughatul arabiyyah sa'batan. Nah, sa'batan mansub sebagai khobarnya. La fil fasli talibun ghaiban al-yaum. Atau mudahnya, gampang ya, kalau kalimat paling mudah gini aja. Nah. La rajulun fil fasli. Saya bilang la rajulun isim la fil fasli sebagai khobar la, begitu. Tapi khobarnya dalam bentuk syibul jumlah. Awalnya tidak ada seorang laki-laki di dalam kelas. La rajulun fil fasli. Tidak ada seorang laki-laki di dalam kelas. Ini makna yang kelima. Namanya la al-hijaziyah. Mohon dipahami ya, ditulis ya. Biar umat nanti kalau ketemu ini sudah ada muqaddimah, pendahuluan yang pernah saya berikan.
Baik, kemudian yang keenam, saya hapus lagi. Yang keenam, dikenal sebagai la anafiyah lil jinsi. La anafiyah lil jinsi, dan ini banyak penggunaannya. La anafiyah lil jins. La yang menafikan tapi untuk seluruh jenisnya. Jadi seluruh jenisnya dinafikan. Seluruhnya. Misal Mahat, kalau tadi sebelumnya la rajulun fil fasli, artinya tidak ada seorang laki-laki di dalam kelas. Ini masih ada kemungkinan tidak ada satu orang laki-laki, tapi barangkali dalam kelas ada 2 orang, ada rojulan, atau ada 3 orang. 1 orang nggak ada, tapi masih ada kemungkinan, barangkali ada 2 orang laki-laki dalam kelas, atau 3. Kalau ini la rojulan fil fasli, tidak ada seorang laki-laki di kelas, maksudnya seorang aja nggak ada, atau memang nggak ada sama sekali. Karena kalau tidak ada 1, barangkali ada 2 atau 3. Tapi kalau la nafiyah lil jinsi, dia menafikan seluruhnya. Nah, cirinya adalah, perhatikan cirinya. Misal, umat bisa lihat nanti dalam contohnya banyak sekali. Saya berikan contoh dulu yang mudah. Misal setelah la ini, umat perhatikan kalau ada la, kemudian setelahnya isimnya nakirah. Isimnya nakirah dan dalam keadaan mansub, tapi tidak bertanwin. Misalnya, la rojula. Lihat, rojula. Kebalik ya. La rojula. Lihat. Rojula. Setelah la, rojulanya nakirah. Tidak ada alif lamnya. Kemudian fathahnya bukan rojulan, tapi rojula. Mansub fathah. Berarti la ini namanya la an-nafiyah lil jinsi. Nah, kalau umat dapatkan la nafiyah lil jinsi, maksudnya menafikan seluruhnya. La rojula fil fasli. Apa ini artinya? La rojula fil fasli. Artinya, tidak ada seorang pun laki-laki di dalam kelas. Jangankan 2, 3, 4, 1 orang pun gak ada. Nah, ini yang dimaksud dengan la nafiyah lil jinsi, menafikan seluruhnya. La rojula fil fasli. Misal akhir, nanti la rojula, ini namanya isim la nafiyah lil jinsi, li nafiyah lil jinsi, fil fasli sebagai khobarnya. Misal akhir, misalnya, la marido fil mustashfa. Lihat di sini, artinya maridun ya. Tapi karena ada la, marido, bukan maridon. Berarti ini isimnya nafil jinsi, menafikan seluruhnya. La marido fil mustashfa. Tidak ada seorang pun yang sakit di dalam rumah sakit, misalnya. Yang misalnya ya, kita berharap. La marido fil mustashfa al-yaum. Ya, tidak ada seorang pun yang sakit di rumah sakit hari ini. Tidak ada seorang pun. Kalau disebutkan la maridun, tidak ada satu orang yang sakit, ini masih kemungkinan 1 nggak ada, tapi mungkin 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau la maridun, menafikan seluruhnya. Nah, inilah yang sering kita ungkapkan dalam syahadat kita, dan sering Allah ungkapkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ilaha illallah. Lihat, perhatikan. La ilaha. Nah, perhatikan ya. La ilaha. Ilaha. Asalnya kan ilahun. Begini. Apa sih ilah? Ilah artinya sesuatu yang disembah. Tidak ada satupun yang disembah. Satupun tidak ada. Apapun. Illallah. Kecuali hanya Allah. Apapun sesembahan tidak ada sembah kecuali Allah. Apa maksudnya? Mana khabarnya? Nah, para ulama mengatakan la ilaha, lihat tidak ada satu sesembahan. Maksudnya apa? Ini ada yang dibuang khabarnya. Maksudnya apa? La ilaha, dalam kurung ya, ini ada yang dibuang khabarnya. Ma'budun, yang disembah bihaqqin, secara benar, hak, yang berhak disembah, itu maksudnya. Tidak ada satupun ilah sesembahan yang berhak disembah. Ilah itu artinya kecuali hanya Allah. Lihat ya, illallah.
Ini menunjukkan menafikan seluruh sesembahan. Apapun yang disembah, ya orang-orang menyembah, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah nabi, ya, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah api. Nah, itu semuanya sesembahan yang batil. Kecuali hanya Allah saja yang wajib disembah. Makanya namanya la ilaha. Lihat setelahnya mansub tanpa tanwin. Atau yang sering kita baca juga la haula, lihat la haula, setelah la haula wala quwata, ya kan sering baca kita ya. Wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tidak pun ada satupun daya dan kekuatan manusia yang bisa lakukan kecuali semua itu bisa dilakukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat setelahnya la haula wala quwata. Nah, sering juga kita sering baca ya apa nih ya umahat, saya nggak bisa begini dan begitu, atau apa la ba'sa ya ukhti. Kalau ada yang nanya, kok la ba'sa sih, kenapa nggak la ba'sun? Kan ba'sun itu artinya tidak ada hukuman, tidak ada siksaan. La ba'sun. Kenapa la ba'sa? Kok nggak la ba'su? Artinya tidak ada satupun hukuman atau satupun celaan untukmu atas yang kamu lakukan. Apapun dinafikan. Kita bilang la ba'sa. La muskilata. Jadi saya bilangnya la muskilah. Nggak ada masalah apapun, no problem. Nah, bahasa kitanya begitu ya. La muskilata. Nah, kalau mat bilang begitu, setelah la mansub nakirah, menunjukkan ini menafikan seluruh jenis. Ini namanya la an-nafiyah lil jinsi. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Adapun yang terakhir, yang ketujuh adalah la dikenal sebagai la az-zaidah. La az-zaidah. La yang tujuannya hanya sebagai tambahan. Secara lafaz. Fil lafzi. Dalam lafaznya dia tambahan. Tapi maksud maknanya ya tidak. Nafiyah menafikan. Tapi kalau dalam kalimat lafaznya atau dalam lafaz dalam kalimatnya dia hanya sebagai tambahan. Misal, Ustadz bilang manajaha tidak lulus. Manajaha fil imtihan tidak lulus dalam ujian. Siapa ustadz yang akan lulus? Saya bilang, misalnya la najaha fil imtihan Zaidun. Lihat Zaidun. Wala. Nah, di sini. Wala misalnya Zaidun wala Hisyamun. Lihat umahat. Tidak lulus dalam ujian Zaidun wala Hisyam. Padahal tidak usah pakai wala, nggak usah pakai la juga apa kan? Bilang la najaha fil imtihani Zaidun wa Hisyam. Begitu saja cukup ya. Tidak lulus dalam ujian Zaid dan Hisyam. Tapi terkadang kalau umat lihat ada setelah wawu tambahin la wala Hisyam. Berarti la ini la tambahan memberikan makna taukid. Penguat. Taukid dalam bahasa Arab. Menguatkan. Artinya betul-betul menguatkan si Hisyam juga nggak lulus. Begitu. Padahal kita tahu Hisyam pinter. Tapi kok nggak lulus? Maka wala Hisyam. Dan tidak pula Hisyam. Berarti la ini kita bilang zaidah tambahan. Padahal nggak usah ada la, nggak apa-apa. Itu maksud daripada la zaidah. Ini membedakan la atof yang saya bilang tadi ya. La atof yang saya bilang. Kalau la atof begini. La atof tadi saya bilang. Dia menisbatkan dulu. Misal tadi, saya ulang lagi. Qara'tul Qur'an. Aku setelah membaca Al-Quran tadi pagi. Maksudnya qara'tul Qur'an. La as-sahifata. Aku baca Quran. Bukan baca koran. Nah, misalnya, sahifah. Nah, kalau ini la-nya la atifah, la atof. Karena nggak ada wawunya. Belum. Nggak bisa kan kalau mau tambahkan wawu. Masa aku baca Quran dan tidak. Nah, nggak bisa. Makanya la atifah itu menafikan hukum
menolak hukum sebelumnya. Sebelumnya iya baca Quran tapi tidak baca Quran begitu. Tapi kalau ini la zaidah, lihat datang dalam keadaan sebetulnya kalau tidak disebutkan nggak apa-apa. Maksud daripada penyebutan ini bermakna taukid. Nah inilah 7 makna la dalam bahasa Arab. Nah mudah-mudahan Umar catat ya di rumah ya dan dipahami dengan baik. Insya Allah semua ini akan kita temukan dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, baik dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun dalam kitab Durusul Lughah. Nah, insya Allah dalam pelajaran hari ini kita cukup akan membahas secara detail tentang 2 lam, yaitu la an-nafiyah dan la wala dan la an-nahiyah. Ini menjadi pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini secara detail. La an-nafiyah wala nahiyah. Adapun ke sisa maknanya insya Allah akan dibahas lagi bismillah lebih detail pada pembahasan berikutnya. Nah, ada yang mau tanyakan? Ya, Ovan mau tanya Ustadz. Iya, silakan. Walaupun memang tidak kita bahas detail pada bab ini, tapi boleh diterjemahkan yang tadi qara'tu al-Qur'ana la sahifata. Itu tadi terjemahnya bagaimana tadi Ustaz? Qara'tul Qur'ana la sahifa. Aku telah membaca Quran dan tidak membaca koran, atau aku membaca Quran aku telah membaca Quran bukan koran. Bukan koran. Qara'tul Qur'ana misalnya ba'dal fajri, aku baca Quran tadi pagi, tapi setelah fajar yang aku baca itu Quran, bukan koran. Begitu maksudnya. Paham, Bu? Paham ya, Bisma ya? Qara'tul Qur'ana ba'dal fajri la sahih. Aku baca Quran tadi subuh, bukan koran. Begitu baca. Jadi dia menolak koran, bukan koran. Ya, misalnya ada yang bertanya gini, Maza qara'ta? Aqra'ta sahifah? Kamu baca koran tadi pagi? La. Ibu bilang, qara'tul Qur'ana. Al-Qur'ana la sahifah. Yang aku baca hari ini Quran, bukan koran. Begitu. Itu maksudnya la al-atifah. Paham Ibu ya? Iya, insyaallah. Ya, sama seperti Ibu bilang, misalnya syaribtu al-labana la asyaya. Aku minum laban, susu, bukan teh. Nah ini adalah 7 makna la dalam bahasa Arab. Nah, insya Allah yang akan kita bahas secara detail dalam pelajaran ini 2 saja, yaitu la an-nafiyah dan la an-nahiyah. Baik, cukup ya Umar aja. Mudah-mudahan bisa dipahami muqaddimah tentang 7 makna la dalam bahasa Arab. 7 makna la dalam bahasa Arab. Semoga dipahami ya. Saya langsung masuk ke pembahasan kita di kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah. Bekas detol. Coba tapi dipakai dulu enak. Buat itu. Afwan Ustaz. Siapa mau nanya? Ustaz Afwan, ini ada ringkesannya kan ya? Nah, Bu? Ya udah. Boleh ada ringkesannya, nyatetnya nggak begitu itu. Ya mudah-mudahan ada umahat yang sempat tadi nyatet. Ringkesannya nanti dikirim, bisa ya? Nanti kan ada itunya, ada apa namanya? Ada videonya ya, nanti bisa dilihat video apa rekaman. Calon terdekat ya, Ima. Nanti ada rekamannya. Ya? Nanti kalau ada rekamannya kan bisa di pause sama Ibu. Ya. Soalnya nggak begitu itu catatannya nggak kurang jelas gitu. Iya baik. Walau. Nah. Nanti dibantu dengan teman yang lain ya. Iya. Nah, baik Umaha, sekarang kita akan membahas selanjutnya, yaitu membahas tentang la an-nahiyah dan nafiyah dari pelajaran yang ke-15, dan akan kita awali terlebih dahulu dengan membaca percakapannya yang kemarin sempat kita baca baru sampai setengahnya. Baik Umaha, bisa dilihat kembali di layarnya masing-masing atau dalam kitabnya, dalam kitab Durusul Lughah. Baik. Istami'na jayyidan. Dengarkan baik-baik bacaan ini. Dan saya baca. Summa karirna hadihil qiraah. Kemudian ummahat ikuti bacaannya di rumahnya masing-masing. Dengarkan dan ikuti bacaannya. Qala al-mudarris, aina tadhhabu?
Ya Aba Bakrin, adhaba ilal mudiri. Afan. Saya ulang lagi, maaf. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. La takhrus minal faslil ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya ustadu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? A'ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hada maq'adu Hishamin. Wa huwa ghaibun al-yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'akhudhu hadhihi dafatira ya ustadu? La ta'khudha. Yanzuru fi daftarin ya Abdurrahim. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Unzur ila hadhil majallati ya ustadu. Ma ajmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Ma aqra'u hadhil majallatal ana. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. A'aftahul baba ya ustadu. Yakadul jarasu yaridnu. La taftahil babal ana. Walaan sekarang coba saya minta, ada beberapa umahat ya, baca. Saya minta 2 orang ya di dalam ini yang sudah masuk. Tafadhol, saya minta baca. Bu Isma dengan Bu Isma menjadi mudaris. Kemudian ya Bu Isma dan Bu Putih. Bu Putih masih ikut dengan kita, dengan kami, Om? Masih. Masih ya. Baik. Ya, masih. Silakan ya, Bu Isma sebagai mudaris, muridnya Abu Bakar, Humayun dan Bashir, itu Bu Putih. Paham Bu Putih ya? Nanti Bu Putih yang menjawab murid-murid. Nah, silakan, tafadhol. Bismillah. Aina talhabu ya Aba Bakrin? Azhabu ilal mudiri. La takhruj minal fasli al-an. Idhab ilaihi ba'da diras. Bukan, ba'da darsi. Ba'da darsi. Terus. Ya ustazu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamak? Amamaka? Ya, karena kan gurunya laki-laki ya, berarti amamaka ajlisu huna amamaka. Ulang lagi coba. Ya ustazu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hadha maq'adu Hishamin wa huwa ghaibun al-yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Akhudhu hadhihi dafatira ya ustazu? La ta'khudha. Yanzuru fi daftarin ya Abdurrahim. La taktub al-ajwibah bukan ajwabah, ajwibah. Lagi. Ya Abdurrahimi. La taktub al-ajwibah ya. La taktubil, langsung aja diganti. La taktubil ajwibata, begitu. Ulang lagi. La taktubil ajwibata bil qalami al-ahmari. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari.
Amin. Unzur ila hadhil majallati ya ustadzu. Ma ajmalaha. La taqra al-majallata fil fasli ya Faisal. Ulang lagi Bu, begini bacanya. La taqra'il, langsung ya digabung. Majallati bukan majallata, karena majallati jamak muannats salim, tanda mansubnya dengan kasroh. Ulang lagi. La taqra'il majallati fil fasli ya Majallati, la-nya dipanjangkan. Ulang lagi. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Nah, Ma aqra'u hadhil majalatal an. Innama anzuru ila suwari allati fiha. nah. Masih Ibu? Masih Bu Tuti? Lagi. Masih saya. Iya. Aftahul baba ya ustazu. Yakadu jarosu yarinu. Yakadul jarosu begitu. Yakadul jarosu yarinu. Ini. La taftahil babal ana. La taftahil babal an. Iya begitu. Barakallahu fikum. Ahsan kuma. Barakallahu fik. Kemudian saya minta dua lagi ya. Silakan. Nah, ini yang sudah ada di atas banget ini Bu Widya paling atas. Silakan dengan Bu Ana. Bu Ana masih ikut dengan Bu Widya. Kalau misalnya tidak mengikuti, hanya mendengar saja sampaikan ya, biar nanti saya ganti ke yang lain. Bisa Ustaz? Bisa. Baik, silakan Bu Widya, mudaris, Bu Ana, muridnya. Fadhal. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Ilal mudir. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. Enggak masuk. Ya, masuk. Masuk, Bu. Terus. Bu Widya lanjutkan. La takhruj minal faslil an. Idhhab ilaihi ba'da darsi gitu. Ya ustazu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hada maq'adu Hishamin wa huwa waibun al-yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'khudhu hadhihi dafatira ya ustazu. La ta'khudha. Yanzuru fi daftarin ya Abdurrahim. La taktub al-jawabata bil qalamil ahmari. Nah, ulang Bu Widya. Maaf, ulang. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Begitu, ulang. La taktub ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmari. Nah. Unzur ila hadhil majalati ya ustazu. Ma ajmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Ma aqra'u hadhil majalatal ana. Innama anzuru ila suwari lati fiha. Nah. Aftahul ba ya ustazu. Yakadul jarosu yarinu. Iya, sahih. Terus? La taftahil babal an. Iya, la taftahil babal an, atau boleh la taftahil babal ana. Begitu ya Bu ya? Ana, pakai ana. Karena ana zaraf zaman. Baik, barakallahu fikuma Bu Widya dan Bu Ana. Ahsan kuma.
Saya minta dua lagi. Silakan yang sudah di atas di sini, Bu Ais dan Bu Tini. Ahlan, Bu Ais dan Bu Tini. Iya. Ya. Saya mudaris ya, Ustaz? Iya, Bu Ais mudaris. Bu Tini sebagai muridnya ya. Bu Tini, halo Bu Tini. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Ya. Paham ya, Ibu sebagai muridnya ya? Ya. Ya. Silakan. Iya. Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. La takhruz minal fasli al-ana. Idhab ilaiha ba'da darsi. Jamil, bagus. Ya Ustadu, anna talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? Baik, maaf sebentar ya, Bu Ais, maaf, sebentar, Bu Ais dan Bu Tini. Ya. Nah, ini ternyata tinggal 40 detik lagi. Saya keluar dulu ya, nanti masuk lagi ya. Ya, Ustaz. Ya, nanti masuk lagi ya, saya keluar dulu. Nah. Halo? Ya, silakan Bu Tini sama Bu Ais ya. Bisa dilanjutkan kembali. Bu Ais belum, ini speakernya belum nyala. Ya, sebentar ya. Saya lagi aktifkan speakernya Bu Ais. Ya, silakan. Bu Ais sudah bisa nyambung ya? Ya. Iya. Diulang ya, Ustaz ya? Ulang dari pertama, Ibu ya. Latak. Dari Latak nah, terus. ya. Boleh langsung aja latak terus. Nah. La tajlis huna. Haza maq'adu hisamin. Wa huwa goibul yauma. Nggak boleh goibul. Ijlis. Bentar, Bu Ais. Oh. Bu Ais goibu. Ini kan goibun bertanwin ya, Bu ya. Nah, kalau ada tanwin ketemu alif lam, kalau ada tanwin ketemu dengan alif lam, tidak boleh kita langsung sambung goibul yaum. Tapi harus goibun al yauma atau goibunil yauma, begitu. Goibu al yauma. Ya, goibun, saya ulang. Goibun al yauma atau goibunil yauma, begitu. Ulang. La tajlis huna. Haza maq'adu hisamin. Wa huwa goibun al yauma. Ijlis hunaka khalfa hamidin. A'ahudu hadhil dafatiro ya Ustadu. La takhuzha. Yanzuru fi daftarin. Ya Abdurrahim. La taktubil ajwiyata bil qalamil ahmari. Ajwibata. 6. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmari. Unzur ila hadhil majallati ya Ustadu.
ma ajmalaha. La taqra majalati fil fasli ya Faisal. Ya Faisal. Nah, Ma aqra'u hadhihi al-majalata al-an. Innama unzuru ila suwaril lati fiha. A'aftahul baba ya ustadu? Yakadul jarasu yarinnu. La taftahil baba al-ana. iya, barakallahu fikum. Ahsantum Bu Is dan Bu Hartini, jazakumullahu khairan. Nah, baik Umahas, sekarang kita perhatikan ya makna dari kalimat ini. Ulang kembali dari awal ya. Barangkali pada pekan lalu ada yang belum sempat ikut dengan kita atau belum melihat rekanannya. Qala mudarris, guru berkata kepada muridnya, Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Kemana kamu akan pergi wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar menjawab, Alhabu ilal mudiri. Saya akan pergi ke kepala sekolah. Artinya pelajaran sedang dimulai, ya kemudian Abu Bakar mau keluar. Ditanya sama gurunya, Aina tadhab ya Abu Bakar? Aina tadhabu? Kamu mau pergi kemana Abu Bakar? Alhabu ilal mudiri. Saya ingin pergi atau saya akan pergi ke kepala sekolah. Lihat gurunya bilang apa? La takhrus minal faslil ana. Perhatikan Umahas, setelah la, fi'il mudhari'nya sukun ya. Ya, di sini sukun. Berarti la ini namanya la yang bermakna kedua yang saya sampaikan, itu la an-nahyah, larangan. La takhruj minal fasil ana. Jangan, langsung kita bilang, jangan kamu keluar dari kelas sekarang. Ilhab ilaihi ba'da darsi. Darsinya majrur. Ilhab ilaihi ba'da dars. Bil amr ilhab, pergilah kepadanya setelah pelajaran. Kemudian tiba-tiba Humayun berkata, Ya Ustadu, wahai Ustad, ana talibun jadidun. Saya pelajar baru. Jadidun na'at jadi talib. Aina ajlisu? Di mana saya duduk? Atau saya duduk di mana? Begitu ya. Ini menunjukkan Humayun berkata pada Ustadz dalam keadaan berdiri. Umat bisa sambil bayangkan ya di kelas bagaimana ini situasinya. Tiba-tiba Humayun berkata, yang satu mau keluar atau saya, la takhruj, jangan keluar. Kemudian Humayun bilang, saya pelajar baru, saya belum dapat tempat duduk. Di mana saya duduk? Ajlisu huna amamaka, kata Humayun. Apakah ajlisu? Apakah saya duduk di sini? Huna amamaka, di depanmu, sambil menunjuk ke kursinya. Amamaka, kursi yang ada di depan engkau wahai Ustadz. Apa kata? La tajlis huna. Ustadznya bilang kembali lagi larangan. Karena fi'il mudhari'nya majzum. La tajlis huna. Tidak. Nah inilah, ini namanya la harful jawab. Karena la koma. La sebagai jawaban dari pertanyaan. Tidak. Kita bilang tidak dulu. Tidak. La tajlis huna. Tidak. Jangan kamu duduk sini. Hada maq'adu Hisyamin. Ini maq'adu, tempat duduknya Hisyam. Hisyamin majrur sebagai mudhof ilaih. Wa huwa ghaibun al-yauma. Dan dia hari ini ghaibun, dalam keadaan tidak hadir. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Kata gurunya, ijlis hunaka, duduk sana. Hunaka, duduk di sana. Kami menunjuk ke kursi yang ustadznya bilang. Ijlis hunaka, duduk di sana. Khalfa Hamidin, di belakang Hamid. Hamid majrur karena ada khalfa. Baik, sebelum saya lanjutkan, coba yang tadi saya baca dibaca dan diterjemahkan. Silakan. Bu Maya. Bu Maya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Bu, yang tadi saya baca. Dari awal ya, Ustaz. Dari Aina tadhabu ya Abu Bakar. Coba baca. Ya. Aina tadhabu ya Aba Bakrin. Artinya? Kemana kamu akan pergi ya Abu Bakar? Terus?
Idhabu ilal mudiri. Bukan idhabu. Saya Adhabu. akan pergi. Adhabu bukan idhabu, bacanya salah. Adhabu. Adhabu. Nih, Adhabu ilal mudiri. artinya. Saya akan pergi ke kepala sekolah. Ya, lanjut. La tahruj minal faslil ana. Jangan kamu pergi sekarang, Bukan Faisal. pergi. Tahrus. Jangan kamu keluar dari kelas sekarang. Jangan kamu keluar. Nah, ya. Jangan kamu keluar sekarang, Faisal. Iya, jangan kamu keluar sekarang dari kelas, wahai Faisal. Ya, terus? Kok Faisal jadinya? Faisal dari mana? Jangan kamu keluar sekarang. Jangan kamu keluar sekarang dari kelas. Nah, begitu. Idhab ilahi ba'dad darsi. Pergilah kamu setelah pelajaran. Ya, ilhab ilai, pergilah kepadanya, maksudnya kepada kepala sekolah gitu ya. Pergilah kepadanya setelah pelajaran begitu. Lanjut, Bu. Pergilah kamu kepadanya setelah pelajaran. Ya, lanjut. Lanjutkan, Bu. Ya Ustadu, ana adalah pelajar baru. Ya. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? Di mana saya duduk? Apakah saya duduk di sini, di depanmu? Hasan. Lanjut, satu lagi. La tajlis huna. Hada maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibunil yauma. Jamil. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Bagus, Hasan. Terjemahkan? Ya. Kamu tidak duduk di sini. Bukan tidak. Lihat, perhatikan. Bukan tidak. Tapi setelahnya apa? Majzum. Tidak, jangan. Nah, jangan. Tuh. Tidak, jangan kamu duduk di sini. Ini adalah kursi Hisyam. Dia tidak ada di sini. Tidak hadir. Goib. Tidak ada hari ini. Dia tidak hadir hari ini. Goibun artinya tidak hadir. Dia tidak hadir hari ini. Iya. Duduklah di sana, di belakang Hamidin. Iya, barakallahu. Di belakang Hamid. Iya, nggak usah Hamidin ya, Bu. Kalau Hamidin jadi beda namanya, Hamidin. Nanti yang tukang haji naik haji. Hamid. Ya, Hamid ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, duduk di sana di belakang Hamid. Barakallahu fiik. Jadi pahami Bu Maya ya. Sampai sini ya. Iya, insyaallah. Ya, ikuti lagi ya. Baik, barakallahu fiik Bu Maya. Kita lanjutkan Ummahat, perhatikan. Kemudian Bashir berkata, "A'khudhu hadhihi dafatira." Ya Ustadu. Perhatikan. Kata Bashir, a'akhudhu. Nah, saya sudah sampaikan di pekan lalu, ya mudah-mudahan umat nanti pahamnya, nanti dijelaskan juga oleh penulis. Akhudhu, kenapa A-nya panjang? A-nya panjang di sini karena asalnya akhudhu, ada A hamzah lagi. Akhudhu begitu ya. Karena ada dua hamzah, A dengan A, asalnya kan akhoda, ya'khudu. Kalau anak kan jadi akhudu. Maka kalau ada dua hamzah bertemu, satunya berharokat, satu sukun, digabungkan jadi panjang. Akhudu. Nah, inilah yang dikenal dalam ilmu tajwid dengan mad badal namanya. Dia mad pengganti dari hamzah yang sukun. Diganti hamzah sukun setelahnya jadi panjang. Akhudu hadhihi dafatira ya Ustadu. Apakah aku ambil? Artinya baru mau ngambil, nanya dulu sama Ustaz, maka pakai mudhari. A'akhudhu hadhihi dafatira ya Ustaz. Apakah buku tulis ini dafatir jamak dari daftar ya Ummah ya? Dafatira sebagai badal dari hadhihi. Apakah aku ambil buku tulis ini wahai Ustaz? Nah, seolah-olah di mejanya Ustaz itu ada buku tulis. Bashir bilang, apakah saya ambil buku tulis ini wahai Ustaz? Lihat apa kata Ustaznya. La ta'khudha. Lagi-lagi Ustaznya melarang. La ta'khudha. Tidak,
La-nya harful jawab ya. Tidak. La ta'khudha. Tidak. Jangan kamu ambil ya. Nah, ini kembali dafatir jamak tidak berakal hukumnya muannas mufrad. La ta'khudha. Jangan kamu tidak, jangan kamu ambil. Kemudian ustadznya melihat ke buku tulis. Yanzuru fi daftarin. Melihat yanzuru ustadznya sedang melihat fi daftarin di salah satu buku tulis. Karena daftarnya perhatikan ya Umat, tidak ada alif lamnya berarti nakirah. Artinya ustadz gurunya melihat ke salah satu buku tulis. Begitu kita terjemahnya. Melihat ke salah satu buku tulis yang belum tahu namanya siapa. Ternyata tak kalau lihat namanya Abdul Rahim. Dipanggil Abdul Rahim. Ya Abdul Rahim. Wahai Abdul Rahim. Abda dibaca abda karena bentuk ilai ada harfun nida. Jadi mansub. Ya Abdul Rahim. Wahai Abdul Rahim. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Ya. Ustaznya kembali melarang. La taktub. Asalnya begitu. Taktub. Sukun. Tapi karena berdebu dengan dua sukun, maka wajib fi'il itu jadi kasrah. La taktubil. Jangan la taktubul. Tapi la taktubil. Khusus untuk fi'il seperti fi'il amr ya. Kalau ketemu dua sukun jadi kasrah. Kalau ini kita ingin berikan harakat. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmar. Wahai Abdul Rahim, jangan kamu tulis jawaban-jawaban. Ajwibah itu jamak dari kata jawab. Jangan kamu menulis jawaban-jawaban bil qalamil ahmar. Dengan pulpen merah. Al-mudarrisu huwallazi, gurulah dia yang yaktubu bil qalamil ahmari, menulis dengan pulpen merah. Baik, coba saya minta baca dari yang tadi saya baca a'akhudu, kemudian diterjemahkan biar saya pastikan Ummahat masih mengikuti di rumah. Bu Toti, Assalamualaikum Bu Toti. Waalaikumsalam. Bu Toti bisa baca lagi dari a'akhudu hadidafatira. Silakan. Ya. A'akhudu hadhihi dafatiro. Ya Ustazu. Nah, artinya? Apakah saya ambil buku ini, wahai Ustaz? Nah. Buku-buku tulis ini, wahai Ustaz? Ahsan, bagus Ibu. Lanjut. La ta'khudha yang zuru fi daftarin ya Abdarrahim la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Ya. Al mudarisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmari. Jamil. Ahsanti. Terjemahkan. Tidak, jangan kamu ambil. Guru melihat salah satu buku tulis. Ahsan. Ya, wahai Abdarrahim, janganlah kamu tulis jawaban dengan pulpen merah. Sahih, bagus. Terus? Gurulah yang menulis pakai pulpen merah. Betul, gurulah yang menulis, dia yang menulis pakai pulpen merah. Baik Bu Toti, saya mau nanya, ajwibah itu jamak dari kata apa Bu? Ajwibah? Ajwabata. Ajwibah? Ajwibah, kalau ajwa, kurma ajwa. Ajwibah? Jamak dari apa? Nah. Jamak dari kata jawab. Nah, jawabun. Jawab. Jawab itu jamaknya bisa ijabah, al-ijabah, jawab itu jamaknya al-ajwibah. Jawab jamaknya apa? Al-ajwibah. Betul. Ajwibah itu jawaban. Ajwibah. Betul. Ini bentuk banyaknya Ibu ya. Janganlah kamu tulis jawaban-jawaban dengan pulpen merah. Baik Bu Toti, paham sampai sini ya Bu? Paham ya? Insyaallah ya? Iya. Iya, barakallahu. Insyaallah. Nah, barakallahu Bu Toti. Nah, saya lanjutkan kembali Ummahat, perhatikan ke paragraf selanjutnya. Kemudian Faisal berkata, muridnya yang lain ya, tadi gurunya larang terus, sekarang lihat larang lagi gak kira-kira? Nah, Faisal berkata, perhatikan Ummahat yang sambil
meleng atau yang ngantuk-ngantuk di rumahnya, saya sudah sediakan ini ya, ada air dalam gelas. Ini saya siram di laptop, barangkali keluar ke mukanya ummahat masing-masing. Ya barangkali, saya bilang barangkali. Kalau tidak ya tidak mengapa. Baik, kemudian Faisal berkata, Ungzur ila hadil majallati ya Ustaz. Masya Allah. Faisal ini pelajar yang luar biasa. Lagi dalam mulai pelajaran, dia bilang ke Ustaznya, Ungzur, lihatlah. Kalimat amar ya. Ila hadil majallati ya Ustaz. Lihatlah ke majalah ini wahai Ustaz. Ma ajmalaha. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Ma di sini namanya ma ta'ajubiyah. Bermakna takjub. Cirinya apa? Lihat setelahnya af'ala. Nih, fathani. Bukan ajmalu, tapi ajmala. Ma ajmalaha. Apa katanya Faisal? Betapa indahnya ia. Artinya betapa bagusnya majalah ini. Apa kata gurunya? La taqra'il majallati. Ini bacanya gitu ya, ummahat ya. La taqra'il gitu. Karena asalnya kan la taqra, ketemu dua sukun, jadi la taqra'i. Jadi kasal. Ingat kalau ada fi'il ketemu dua sukun jadi kasal semuanya. La taqra'il majallati. Kata gurunya, jangan kamu baca majalah-majalah. Fil fasli, di dalam kelas ya Faisal. Nah, Faisal hebat juga. Di kelas baca majalah. Makanya masanya bilang apa? La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Jangan kamu baca majalah-majalah di kelas ya Faisal. Kemudian Faisal membantah. Ma aqra'u hadhil majallatal ana. Lihat ummahat, ma ini kan huruf nafi, artinya tidak. Harusnya kan ma qara'tu ya. Pakai madi kan? Kalau misalnya mudhari harusnya pakai la aqra'u. Tapi ini kenapa pakai ma? Jawabannya nanti insyaallah akan dibahas. Ma juga bisa masuk kepada mudhari kalau menunjukkan makna sekarang. Nih. Sekarang, saat ini. Jadi larangan ma yang masuk kepada mudhari itu khusus untuk makna sekarang. Lihat ya. Nanti lebih jelasnya nanti ada soalnya khusus tentang ini. Ma aqra'u hadil majallatal ana. Aku tidak membaca majalah ini sekarang. Sekarang aja nggak baca. Nanti baru mau dibaca. Itu maksudnya sekarang. Kalau umat bilang ma aqra'u ma asyrabul qahwata al-an. Saya nggak minum kopi sekarang, tapi nanti saya minumnya. Beda dengan umat bilang la aqra'ul qahwah. La aqra'u. La asyrabul qahwah. Saya enggak minum kopi. Barangkali enggak minum kopi dari dulu sampai seterusnya, gitu ya. La aqra' sebelumnya. Tapi kalau ma aqra' ini menunjukkan sekarang aja. Ma aqra'u hadhil majallatal an. Aku tidak baca majalah ini sekarang. Innama. Nah, innama ini menunjukkan hanya saja atau dalam bahasa kita pengkhususannya innama cuma hanya saja, aku hanya, ya, angzuru, innama hanya saja, angzuru ilas suwari, aku melihat ilas suwar. Suwar itu jamak dari kata surah. Surah jamaknya suwar. Aku hanya, gitu ya, melihat, karena ada innama. Aku hanya melihat kepada gambar-gambar allati fiha, yang ada di dalamnya. Hanya ini kembali ke majalah. Gambar-gambar yang ada di dalam majalahnya. Katanya nggak baca majalahnya, cuma lihat-lihat gambarnya aja, begitu kata Faisal. Innama, nah ma ini saya ulang lagi, maaf, ulang. Innama, asalnya kan inna. Inna itu butuh isim dan khobarnya. Mana isim inna, mana khobarnya? Nah kalau ada maknya, maka isim inna ini, maka saya ulang lagi. Kalau ada maknya, maka huruf inna ini jadi tidak punya amal. Makanya innama. Jadi jika artikan boleh begini tadi, hanya saja atau sesungguhnya aku melihat kepada gambar-gambar yang ada di dalamnya. Jadi hanya melihat gambar-gambar. Mana isim inna, khobar innanya? Kita bilang tidak ada isim inna dan khobar inna. Kenapa tidak ada? Karena innanya bersambung dengan ma. Nah, namanya ma mulghah. Ma yang menjadikan huruf inna tidak punya amal. Innama hanya saja atau boleh sesungguhnya, tapi nggak ada isim inna dan khobar inna. Aku melihat kepada gambar-gambar yang ada di dalamnya. Kemudian Hamzah berkata, A'aftahul baba ya ustadu? Apakah saya buka? Nih, aftahu. Buka pintu itu, wahai ustad. Yakadul jarasu yarinnu. Nah, nanti kita juga akan belajar ini, yakadu. Yakadu itu hampir.
Nah, nanti yakadu ini punya tugas dalam kalimat. Seperti apa tugasnya? Nanti insya Allah akan dibahas pada latihannya. Saya artikan dulu ya. Yakadul jarasu yarid. Belnya atau bel itu hampir berdering. Makanya Hamzah minta, apakah saya boleh buka pintunya? Belnya sudah mau berdering. Apa kata gurunya? La taftahil babal ana. Kembali lagi gurunya melarang. Memang gurunya lagi sensitif hari ini. La taftahil babal ana. Tidak, jangan kamu buka pintu itu sekarang. Nah, ini adalah percakapan yang terjadi ya. Di dalam percakapan, di dalam pelajaran ke-15 yang kita dapatkan banyak contoh penggunaan la an-nahiyah. Baik, sebelum saya lanjutkan ke latihannya, silakan coba sekarang saya ingin pastikan masih mengikuti atau tidak ya, Bu Rini. Terjemahkan, baca dan terjemahkan. Silakan. Bismillah. Unzur ila hadhil majallati ya ustazi. Nah. Ma ajmalaha. Lihatlah ke majalah ini, wahai Ustaz. Alangkah bagusnya dia. Iya, sahih. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Jangan membaca majalah itu di kelas, wahai Faisal. Ma aqra'u hadhil majallatal an. Saya hanya melihat majalah ini sekarang. Bukan saya hanya, bukan. Saya tidak membaca majalah ini sekarang. Ya, saya tidak membaca majalah ini sekarang. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. Nah. Hanya saja saya melihat ke gambar-gambarnya yang di dalamnya, di dalam majalah itu. Nah. Aftahul baba ya ustazu. Apakah saya buka pintu itu, wahai ustaz? Yakadul jarasu yarinu. Bel hampir saja berdering. Ya. La taftahil babal ana. Tidak, jangan kamu buka pintu itu sekarang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsanti Bu Rini. Bisa dipahami Ibu ya sampai sini ya? Insya Allah. Barakallahu fiikum jami'an. Itu adalah percakapan yang kita bahas ya dari pelajaran yang ke-15. Baik, sekarang umat bisa lihat ke latihan yang pertama. Kita bahas latihan yang pertama. Latihannya sahih mayali. Sahih artinya benarkanlah mayali yang berikut ini. Nah, tadi setelah kita membaca percakapannya, penulis memberikan kalimat. Yang kalimat ini salah semua. Ummahat benarkan karena kalimat ini tidak sesuai dengan konteks kalimat yang kita baca sebelumnya, konteks percakapan. Nah, salahnya di mana? Coba benarkan. Kira-kira ungkapan ini salah kenapa ya? Yang benar seperti apa? Maka jawabannya sahih. Ummahat harus benarkan kalimat berikut ini. Nah, raqam wahid, silakan nomor 1 saya minta Bu Tera. Ahlan Bu Tera. Bu Tera? Ahlan asahlan? Bu Tera? Bisa bersuara? Sudah saya buka mic-nya. Ya nggak bisa. Baik, kalau gitu Bu Ima aja. Bu Ima? Silakan. Raqam wahid Bu Ima. Abu Bakrin ma'ahu majallatin. Majallatun, bukan majallatin. Karena ma'anya bersambung ke ma'ahu. Abu Bakrin ma'ahu majallatun. Iya, Abu Bakrin ma'ahu majallatun. Terjemahkan dulu, Bu. Abu Bakar bersama majalahnya ya. Iya, Abu Bakar bersamanya majalahnya Abu Bakar. Majalah. Iya, Abu Bakar bersamanya majalah, maksudnya majalah bersama Abu Bakar. Iya. Salah Ibu, yang benar apa harusnya? Iya. Faisalu ma'ahu majalatun. Iya, harusnya bukan Abu Bakar, yang betul Faisalun ma'ahu majalatun. Barakallahu fiik Bu Imah. Sahih Bu. Faisalun ma'ahu majalatun. Ya, barakallahu fiik Bu Imah. Ahsanti.
Barakallah. Iya, silakan lanjutnya Bu Tini Rokom Isnan. Silakan Bu Tini. Faisal talibun jadidun. Faisalun tolibun jadidun. Nah, artinya Bu? Khata. Khata, betul. Yang betul harusnya? Faisal baru. Humayun talibun jadidun. Sahih, bukan Faisal. Yang betul harusnya Humayun tolibun jadidun. Nah, Ibu. Humayun tolibun jadidun. Ahsan. Jadidun. Sahih Bu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Bu Tini. Fiik Nah, barakallah. selanjutnya tafadhali raqam salasah. Nomor 3. Kembali ke Bu Putih. Ya kan Bu Putih? Raqam salasah. Bil qalamil ahmari. Ya. Basir menulis jawaban-jawaban dengan pulpen merah. Nah, khata Ibu salah ya. Silakan yang benar. Ya, Abdurrahim katabal ajwibata bil qalamil ahmari. Jamil, yang betul Abdurrahim katabal ajwibata bil qalamil ahmari. Sahih, yang menulis itu bukan Bashir, tapi Abdurrahim. Barakallahu fiik Bu Putih. Ahsanti. Mumtaz. Ya. Raqam khamsah, nomor 4, fadhal Bu Ana. Bu Ana masih ikut bareng? Oh iya. Masih, Ustaz. Ya, silakan. Hamzatu wa ibul yauma. Nah, goibun, nggak boleh goibul. Nggak boleh, kan tanwin. Kalau tanwin goibunil atau goibun. Wa ibunil yauma. Iya, sahih. Yang betul, apa? Foto yang benar Hisyamun wa ibunil yauma. Betul, yang betul. Hisyamun goibunil yauma. Sahih, barakallahu fiik. Apa artinya Bu Hisyam goibun yauma? Hisyam tidak hadir hari ini. Iya, barakallahu fiik. Hisyam tidak hadir hari ini. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah barakallahu fiik Bu Ana. Nah, soal berkaitan dengan pemahaman kita terhadap percakapan. Ya, kemudian pada latihan yang kedua, Perih memberikan latihan pada kita berkaitan dengan kaidah la an-nahyah. Berkaitan dengan kaidah la an-nahyah. Tapi sepertinya mohon maaf ya, saya tidak bisa bahas hari ini untuk la nahyahnya yang pada latihan 2 sampai seterusnya, 2, 3, 4 seterusnya berkaitan dengan kaidah la nahyah. Nah, kaidah ini harus berlanjut, tidak hanya harus bahas satu latihan saja, 2, 3, dan 4 karena berkaitan 2, 3, 4 ini berkaitan dengan la nahyah, biar tidak terpotong dan waktunya juga sudah mau habis ya umat ya. Bahkan sudah jam 11 kurang. Di sini di Zoom-nya juga tinggal sedikit lagi waktunya. Maka saya mohon maaf ya, sepertinya pembahasannya tidak hari ini ya. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Mohon bersabar ya, tidak mengapa ya. Nah, Iya, Ustaz. ya. Barakallahu fikum jami'an, yang mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dan kita pelajari hari ini ya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat umat semua. Dan mudah-mudahan semua diberikan istiqomah dan kesabaran dalam belajar bahasa Arab. Mudahkan semuanya untuk bisa menggapai dan memahami ilmu bahasa Arab dengan baik. Amin. Ya, sekaligus kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, nantiasa kita berdoa pada Allah. Khususnya pada majelis ilmu ini merupakan majelis yang mudah-mudahan Allah jadikan sebagai majelis yang kalau kita berdoa menjadi doa kita dijabah. Kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera yang menyirnakan, segera menyelesaikan yang musibah yang sedang terjadi di negeri kita. Mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala angkat virus corona dari negeri kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin yang ada di negeri kita dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Allah jaga semuanya dari kesehatan ya, dari Allah jaga agar mereka semua sehat, kita semua sehat, dijauhkan dari berbagai macam hal yang menyebabkan musibah pada agama kita dan diri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan bala musibah dari negeri kita ini dan negeri kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera yang bisa mempertemukan kita kembali belajar bersama-sama ya, seperti kita belajar seperti biasanya di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala.
Yang mudah-mudahan walaupun hari ini kita tidak di dalam masjid bertemu secara langsung, Allah juga mencatat kegiatan kita sebagaimana kita belajar ketika kita di masjid. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza maridul abdu aw safar," kalau seandainya ada seorang hamba yang dia biasa melakukan ibadah rutinitas. Nah, kalau dia dalam keadaan sehat, tidak ada uzur, dia lakukan, dia rutinkan. Tapi kalau ada uzur, dia nggak bisa. Kata Nabi, kalau ada seorang hamba dia sakit atau safar, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas ibadah yang biasa dia lakukan, kutibalahu maka ya'malu sahihan muqiman. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencatat pahala untuknya seperti ia melakukannya ketika ia sehat atau tatkala ia dalam keadaan mungkin tidak safar. Artinya dulu kita kalau seandainya saat ini kita kalau seandainya tidak ada virus ini, artinya tidak ada larangan dari pemerintah yang harus kita taati karena berkaitan dengan syariat, kita bisa belajar langsung di masjid. Kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan di dalam masjid. Yang mudah-mudahan hal ini juga tidak Allah Subhanahu wa taala hilangkan pada kita, tapi kita tetap mendapatkan rahmat, kita tetap mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala dari kegiatan yang kita lakukan karena kita meninggalkannya bukan karena sengaja tapi karena uzur. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah yang biasa kita lakukan, rutinitas yang biasa kita lakukan, yang seharusnya bisa kita lakukan tatkala tidak ada uzur, pada Allah tidak bisa kita lakukan, tetap Allah catat menjadi pahala untuk kita. Dia akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan pahala kita di yaumil qiyamah kelak dan mudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah istiqomahkan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas husnul khatimah dan Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya, dan Allah kumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, di dalam kajian ini, dan juga di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan katsiran.